Jadi saya tuh suka sama satu framework namanya quality investing, Mbak. Jadi kita berinvestasi di perusahaan yang bagus, di harga yang bagus untuk jangka panjang. Karena saya percaya namanya investasi itu sebenarnya bukan untuk bikin kita kaya. Investasi itu cara untuk kita bisa menjaga dan melipat gandakan kekayaan. Kekayaan itu ya dari hasil saving kita. Sehingga sebenarnya berapa saham yang ada di porto itu tergantung dengan berapa bodoh kita, Mbak. Ada masa nanti ya saya udah selesai, ya udah financial freedom, ya saatnya give back lah gitu. Halo Sobat Meraset, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kali ini tamu kita seorang investor muda, content creator juga nih, yang mungkin halaman Instagramnya kamu follow nih di Instagram. Founder dari Investabuk, langsung aja yuk kita sapa Muhammad Alfi Syahrin. Halo Mas Alfi. Halo Glenda. Apa kabar Mas Alfi? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah datang ke program kita hari ini. Sama-sama Glenda. Oke, Mas Alfi banyak konten nih di Instagram. Aku lihat kontennya luar biasa banget. Kesibukan terakhirnya apa sih? Saya masih full time ya di Investabuk, jadi kita bikin riset, kita nulis, juga yang ngelola portofolio investasi sendiri juga lah gitu. Jadi portofolio pribadi ada, portofolio Investabuk ada? Nggak ada sih, cuman berbeda aja. Jadi di Investabuk itu cuman riset dan ngasih edukasi lah gitu buat investor retail yang lain. Oke, hasil riset ini dipublikasikan setiap berapa lama sekali, Mas? Kita seminggu sekali ada di website, di Instagram tuh paling kita 3-4 kali lah. Wah, seminggu. Lumayan. Cukup aktif ya rangkumannya gitu Yep, di Instagram ya. Riset itu butuh berapa lama sih, Mas Alfi? Tergantung topiknya kali ya. Sebenarnya kita kalau misalnya topik saham aja gitu ya, itu bisa seminggu satu saham lah paling nggak. Itu benar-benar kita deep dalam dari mulai model bisnisnya kita lihat, dari mulai prospek pertumbuhannya seperti apa, terus risikonya gimana, manajemennya gimana, sampai ke harga wajarnya. Itu seminggu kita kerjakan, tapi biasanya ya itu proses itu baru riset itu, Mbak. Nanti setelah itu baru ditulisnya, dicicil lah gitu di artikel 1, artikel 2, artikel 3 gitu. Oke, jadi mulai yang riset 2023 ini udah lumayan banyak kumpulin nih saham-saham yang mau direview ya, Mas? Nah, itu kita juga sekarang lagi ngerjain buat bikin watchlist ya 2023. Mungkin kalau teman-teman suka juga baca analisis saham itu kan biasanya time frame-nya ya misalnya 3-6 bulan atau setahun 2 tahun gitu ya. Nah, kita ini lagi bikin watchlist yang menarik banget nih, Mbak. Jadi kita bikin watchlist 20 saham paling potensial buat 10 tahun ke depan. Nah, Jadi yang bisa di hold lama nih teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman yang time frame-nya panjang nih cocok nih buat baca analisis kita. Jadi kita udah nyiapin 20 watchlist, nanti kita cicil tuh pembahasannya selama setahun ke depan. oh, setahun ke depan. Wah, jadi komprehensif kita waiting list-nya lama nih ya. Betul. Sampai setahun ke depan. Mungkin boleh dibocorin nih. Kalau Mas Alfi sendiri menganalisis setiap saham itu, poin-poin apa aja sih yang menurut Mas Alfi penting banget untuk diketahui para investor? Oke, jadi saya tuh suka sama satu framework namanya quality investing, Mbak. Jadi kita berinvestasi di perusahaan yang bagus, di harga yang bagus untuk jangka panjang. Pilarnya ada 3. Pertama, kita nyari, saya sebutnya saham compounder. Jadi saham yang punya potensi pertumbuhan yang sustainable gitu ya. Itu dia bisa compounding dalam jangka panjang. Dia perusahaannya bagus, dia manajemennya bagus, dia punya potensi pertumbuhan gitu ya. Terus yang kedua, kita harus belinya di harga yang bagus nih. Jadi ngasih margin of safety lah. Harganya nggak perlu murah-murah banget, tapi cukup murah lah untuk kita dapat batas pengaman lah. Terus yang ketiga, kita harus sabar nungguin dia mencapai potensinya gitu. Kalau dia bisa bertumbuh 10 kali lipat, ya kita tungguin sampai dia bisa bertumbuh 10 kali lipat gitu. Mas Alfi sendiri ini kan berarti investor yang jangka panjang banget nih bisa dibilang gitu. Mungkin kurang umum nih untuk anak-anak muda sekarang. Tapi kenapa sih Mas Alfi sendiri memilih untuk jadi investor di saat teman-teman yang lain mungkin lebih memilih yang time frame-nya lebih pendek? Oke, karena saya percaya gini, Mbak. Karena saya percaya namanya investasi itu sebenarnya bukan untuk bikin kita kaya. Nah, ini juga kayaknya masih banyak yang salah sangka nih gitu ya. Investasi itu cara untuk kita bisa menjaga dan melipat gandakan kekayaan. Ya, sehingga ya mesti punya kaya dulu nih gitu. Nah, itu kekayaan itu ya dari hasil saving kita. Dari kita kerja, dari kita nabung, kita sisihkan, baru kita investasikan gitu. Jadi bukan cuma ngejar cuan, tapi juga mengendalikan risiko, menjaga agar risiko ini tetap di level yang bisa kita toleransi gitu. Nah, karena udah punya mindset kayak gitu, ya udah, kalau modalnya belum terlalu gede, ya fokusnya kerja dulu, ya fokusnya buat ngasih value buat ke orang lain gitu ya. Dari situ baru kita pakai untuk kita berinvestasi gitu. Jadi harusnya kalau menurut saya, Mbak, orang investasi saham itu ya buat pensiun, itu udah tujuan paling hakikinya lah gitu.
nanti tujuan yang lain bisa mengikuti gitu. Karena sayang ini saham itu sebenarnya paling potensial, paling bisa ngasih manfaat besar ketika di hold lama gitu. Karena kita bisa relatif imun sama volatility-nya, karena ya udah kok kita mau panennya 10 bulan ke depan, ngapain sekarang panik kalau misalnya sekarang harga turun gitu. Oke, ini menarik karena saya juga sempat lihat nih Instagram Investabook ada satu konten terakhir nih yang menarik banget buat saya lihat. Ini istilahnya debunk lah ya, mitos atau investasi di luar sana yang Mas Alfi ceritakan nih buat teman-teman di luar sana. Katanya kalau investasi itu tunggu kaya dulu ya, baru kita investasi, bukan kita mau mencari kekayaan dari investasi. Nah, realitanya kan di luar sana tuh banyak banget yang ingin mencari kekayaan kalau tadi Mas Alfi bilang. Nah, realita apa sih sebenarnya yang pengen Mas Alfi tuh sampaikan kepada teman-teman di luar sana, terutama dengan dibuatnya konten ini ya? Ya itu ya, menempatkan investasi pada tempatnya sih Mbak sebenarnya. Karena investasi sebenarnya adalah bagian dari cara kita mengelola keuangan pribadi kita ya. Ya kita ingin keuangan kita bisa mencapai tujuan keuangan kita bisa ingin terbebas dari risiko-risiko keuangan gitu ya, yaitu dengan cara salah satu dengan berinvestasi, tapi bukan cuma itu gitu. Sehingga kadang saya lihat itu orang belajar misal saham gitu itu lompat gitu, kayak kalau pernah lihat meme yang lompat langsung ke tangga yang atas tuh, itu tuh banyak orang yang belajar saham tapi bukan konteks ingin mencapai tujuan keuangan, tapi ya udah yang penting nyari cuan sebesar-besarnya aja gitu. Sayang aja sebenarnya gitu. Ya boleh-boleh aja sih orang mau spekulasi gitu ya, orang mau cari cuan cepat di saham, tapi ya sayang aja karena potensi terbesar saham justru adalah potensi pertumbuhan laba dari perusahaannya gitu dalam jangka panjang gitu. Itu yang harusnya bisa kita tumpangin gitu. Karena bayangin gini deh, mungkin teman-teman kayak ngelihat perusahaan labanya tumbuh 10% tuh kayak nggak terlalu besar gitu. Mungkin PN-nya tuh kayak mungkin tumbuh 30%, 40% gitu ya labanya gitu ya. Tapi ingat loh, GDP kita, ya pertumbuhan ekonomi kita itu 5% per tahun biasanya kan. Jadi kalau 10% itu udah 2 kali lipat. Jadi bayangin kalau kita numpangin pertumbuhan aset kita bareng perusahaan ketika kita punya sahamnya, ya kita bisa bertumbuh berkali lipat dari pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kita numpang nih sama pertumbuhan perusahaan, kita ikut jadi makin kaya karena memiliki exposure di saham gitu. Baik, di konten itu pun Mas Alfi menuliskan bahwa untuk kita berinvestasi butuh modal gitu. Betul. Itu juga yang sering dilupakan. Jadi sebenarnya Glenda ada 3 unsur di investasi yang sama-sama pentingnya nih. Yang pertama return, yang biasanya orang lihat fokus ke sini doang gitu ya. Yang kedua tuh waktu, karena return besar tapi cuma setahun 2 tahun bisa kalah sama return yang biasa-biasa aja tapi panjang nih, sustainable, compounding gitu ya. Yang ketiga itu modal. Jadi return kecil tapi modalnya gede bisa tetap lebih berasa absolute return-nya dibanding return persentasenya gede tapi modalnya kecil. Jadi itu 3 hal yang sama-sama penting dalam investasi ya, sehingga rumus dasar financial planning adalah uangnya harus ada dulu gitu. Nah, Mas Alfi dengan pengetahuan yang kayaknya sebegitu passionate ya gitu di bidang finance, sebenarnya background Mas Alfi ini apa sih? Nggak nyambung sih sebenarnya ya. Nah, jadi saya tuh kuliah sosiologi Mbak, sosiologi di Universitas Indonesia. Nggak nyambung sebenarnya, tapi ternyata ada benang merahnya karena di sosiologi itu saya belajar untuk mengenali pola. Di sosiologi saya diajarin buat ngelihat fenomena di masyarakat itu tidak taken for granted, tapi dilihat lagi nih, ada apa sih sebenarnya terjadi gitu, apa yang bikin itu jadi terjadi gitu. Jadi saya terbiasa untuk melihat pola di berbagai bidang di masyarakat gitu ya. Nah itu yang membantu saya buat memahamin ketika belajar keuangan dan belajar investasi gitu. Ternyata kan saya bisa belajar lebih cepat karena bisa nemuin pola-pola, nyambungin garis-garis yang mungkin orang lain yang belajar finance nggak kepikiran gitu. Jadi ternyata sosiologi itu ternyata kepake buat saya ketika belajar keuangan dan investasi gitu. Membuat analisis Mas Alfi sendiri menjadi lebih dalam. Iya, bisa dibilang gitu kali. Nah, kuliah di sosiologi, terus berarti belum langsung terjun tuh ya ke pasar modal? Betul, belum. Oke, sempat kerja di NGO nih aku. Betul. Jadi saya habis lulus kuliah itu 2015, sempat kerja di NGO Mbak, lumayan lama lagi, 4,5 tahun. Jadi dulu itu sebenarnya kenapa kerja di NGO ya? Karena dulu tuh pas di kampus aktif jadi aktivis mahasiswa lah gitu ya, kerjain demo gitu dulu saya tuh. Oh, yang di depan DPR tuh Mas Alfi ternyata. Bikin kajian tentang kebijakan pemerintah gitu-gitu lah gitu ya. Terus mengorganisir mahasiswa gitu ya. Tahun terakhir aktif di BEM UI waktu itu. Terus kemudian pas udah lulus kuliah tuh pengen nge-BEM gitu, pengen kayak jadi anak BEM lagi tapi dibayar gitu. Terus carilah apa ya, ternyata ada nih pekerjaan jadi karyawan di NGO gitu. Kita ngerjain program sosial tapi dapat gaji gitu. Nah, itu akhirnya bikin saya mutusin buat kerja di NGO. Sebenarnya di tahun-tahun pertama tuh happy banget sih Mbak, karena bisa ngejalan hal yang saya suka gitu ya, ngebantu orang, ngasih impact secara sosial, tapi dia juga bisa dapat penghidupan gitu. 4,5 tahun bekerja di NGO. Nah, kenalnya nih ke dunia pasar modal. Gimana ceritanya? Oke. Jadi banyak kali ya yang relate sama ini karena saya tuh baru kenal, mungkin jangankan saham ya, baru kenal namanya personal finance itu setelah nikah Mbak.
Jadi setelah tahu, terus setelah punya anak gitu ya, setelah tahu harga susu, harga popok, jadi sadar Agak emang nih syok gitu ya. keuangannya harus diberesin, keuangan pribadi gitu ya. Akhirnya mulai belajar gitu ya, sejak sebelum nikah tuh udah mulai persiapan, pas udah nikah makin gas lagi nih buat belajar tentang gimana sih cara manage keuangan gitu ya. Terus ya akhirnya juga belajar tentang investasi, dan ternyata senang ketika nyemplung ke saham karena banyak hal yang bisa dieksplor gitu. Nyemplung ke saham tuh karena ya tahu ini hal yang perlu dilakukan buat nyiapin keuangan masa depan gitu ya, setelah personal finance yang udah diberesin gitu ya, cash flow, budgeting segala macam gitu ya, terus akhirnya nyemplung ke saham dan senang buat ngulik lebih dalam gitu, senang ngulik lebih dalam. Dan sebenarnya kalau nyambung ke Investabuk tuh, dulu bikin Investabuk tuh buat sharing apa yang saya pelajarin. Jadi belajar investasi saham sendiri, terus pengen sharing ke yang lain gitu. Saya memang tipikal yang suka cari sendiri, suka ngulik lah dari dulu gitu ya. Terus ya itu, mungkin kayak banyak orang lain kenal dari reksadana dulu gitu ya, terus kayak tahu ada reksadana saham, terus ya itu tersadarkan kalau misalnya kita bisa analisis sendiri, kenapa harus reksadana saham gitu, kenapa nggak langsung ke sahamnya aja gitu ya. Ya akhirnya udah nyemplung belajar gitu ya, di berbagai komunitas, berbagai akun di Instagram dulu kan gitu ya. Akhirnya ya nemuin, oh ini nih strategi yang saya cocok gitu untuk saya jalanin gitu. Baik, Investabuk awalnya hanya akun buat sharing, terus berkembang menjadi sekarang followernya sudah berapa mas? Berapa ya? 85.000 kayaknya. Wah, awalnya sampai akhirnya mengenerate followers tuh bagaimana? Kita tuh dulu apa ya, mungkin sering bikin konten yang agak kontroversial gitu kali ya, karena suka mancing orang mikir. Jadi misal dulu kan kayak lagi hype-nya awalnya kayak investor pemula buat belajar saham gitu ya, kita malah bilang kalau kita harus berhenti jadi investor pemula gitu. Kita jangan cuman stuck di sana gitu, kita harus terus grow terus gitu. Sehingga banyak konten-konten kita tuh ya itu ngajak orang mikir buat yuk grow yuk. Kalau bahasa kita sekarang jadi investor yang naik kelas lah, jangan sampai stuck di situ terus gitu ya. Misal dulu kan orang kayak kalau baru mulai beli saham blue chip aja, LQ45 aja gitu ya. Terus kita malah ngasih bukti kalau ternyata ada kok saham LQ45 yang nggak bagus gitu. Ada kok saham-saham bagus yang small mid cap gitu, yang bukan blue chip gitu. Kita ngelihat lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya realita dari investasi saham yang ternyata tidak semuanya pas loh anggapan-anggapan kita selama ini gitu. Jadi karena suka thought provoking kali, mancing orang mikir gitu ya, terus banyak diskusi di kolom komentar gitu ya, akhirnya itu jadi bola salju yang bikin orang jadi tertarik buat engage sama konten-konten kita gitu. Oke. Nah akhirnya Mas Alfi memutuskan untuk resign. Betul, saya tuh resign 2020 lah ya, sebelum pandemi persis sebelum pandemi gitu ya. Jadi saya tuh resign karena ternyata udah bisa lebih serius gitu ya dijalanin, ternyata apa yang saya sharing ini bisa ngasih value gitu ya, orang mau bayar nih dari apa yang saya kerjakan gitu ya. Saya bikin analisis, saya bikin kelas gitu ya, orang udah mulai kelihatan lah gitu ya. Akhirnya udah serius lah jadi content creator, jadi edukator sambil juga investasi di dana sendiri gitu. Dari awalnya semenjak resign jadi karyawan, itu keputusan yang berat atau memang Mas Alfi yakin bahwa di Investabuk ini akan ada jalan buat Mas Alfi? Berat sih berat, tapi sebenarnya bukan soal materi ya, karena di NGO itu ya di sana tuh fokusnya lebih untuk social impact-nya gitu. Ya sehingga memang berbeda jauh lah standar penghasilan yang saya dapat gitu ya. Tapi lebih soal apa yang udah saya bangun selama ini sih di sana gitu ya, kayak pertemanan di sana, terus juga program sosial yang saya kerjakan gitu ya. Dan itu yang saya khawatirkan bakal hilang sih setelah masuk ke dunia finansial, dunia saham nih, takutnya pikiran saya jadi cuan mulu gitu ya. Tapi beruntungnya saya ini akhirnya ketemu nih, ada satu perusahaan yang ciptakan social impact tapi juga nge-generate profit gitu. Itu saya happy banget sih ketika bisa dapat lagi nih feel kayak dulu saya kerja di NGO gitu ya, dari ini ada perusahaan yang bisa bikin social impact, kasih manfaat ke masyarakat, tapi juga bisa ngasilin keuntungan buat pemegang saham. Di dunia content creator juga kan sebenarnya mirip-mirip tuh Mbak. Kalau content creator kan kita ngasih dulu, setelah udah ngasih banyak baru ada beberapa hal yang bisa kita dapat ROI-nya gitu. Enggak kan biasa gitu kan, udah bikin konten banyak gitu ya, baru udah mulai ada revenue stream gitu ya. Itu hal yang saya suka juga lah, jadi bisa ngasih manfaat sekaligus dapat cuan juga gitu. Nah, jadi identitas Mas Alfi tetap yang ini gitu ya? Betul. Baik, nah kita mulai ke screening saham Mas Alfi. Kalau tadi Mas Alfi bilang, nah investor ini kan banyak tuh yang mau milih cuma blue chip atau saham-saham yang market cap-nya besar gitu. Kalau Mas Alfi sendiri nih dalam screening saham sebagai seorang investor ya, itu apa aja yang dipertimbangkan? Paling cuma satu ya, sebenarnya cuma satu faktor yang saya lihat untuk screening ya, karena teman sekali lagi screening itu tujuannya untuk menyempitkan pilihan saham yang mau kita analisis. Jadi bukan langsung jadi keputusan akhir gitu ya. Nah, screening itu saya cuma pakai satu rasio namanya return on equity, Mbak. ROE. Jadi return on equity itu mengukur laba yang dihasilkan dibanding sama modal yang diberikan pemegang saham. Nah, kenapa ROE jadi penting? Karena ROE itu rasio yang paling to the point buat mengukur kira-kira seberapa bagus sih bisnis tersebut dalam mengelola modalnya pemegang saham.
Karena kan kalau kita ngasih uang kan pengennya pasti dijadiin uang yang lebih gede dong gitu kan, menghasilkan jadi mesin uang lah buat pemegang sahamnya gitu ya. Nah itu kita lihat dari situ dulu gitu ya. Dia punya ROE yang tinggi apa enggak? Karena ketika ROE-nya rendah dan dilihat ke belakang kok rendah terus gitu ya, itu kan sebenarnya kayak ya bakar uang sebenarnya, kayak mungkin untung tapi untungnya nggak seberapa dibanding modal yang udah diinvestasikan gitu. Sehingga mau dia blue chip kayak, mau dia big cap kayak, mau dia dari sektor apapun, kayak saya akan mulai ngelihat ketika dia punya return yang sepadan nih sama modal yang udah dikasih pemegang saham gitu. Dari sekian, mungkin sekarang 800 sekian emiten yang listing di bursa. Tentunya berarti Mas Alfi screening nggak cuma dari IDX30 atau dari LQ45. Yeah. Nah dari 800-an saham itu, menemukan ROI yang sesuai nih dengan harapan Mas Alfi itu dari mana? Teman-teman, ketika ekonomi lagi jelek, lagi resesi segala macam, itu justru saat yang tepat buat nyari perusahaan yang bagus. Karena perusahaan yang bagus itu biasanya punya bottom kinerja yang lebih tinggi. Jadi mungkin profitnya turun gitu ya, mungkin ROE-nya turun, tapi turunnya nggak sejauh yang lain dan nggak sampai rugi gitu ya. Ekonomi mulai pulih, terus komoditas naik gitu ya. Makin banyak nih perusahaan-perusahaan yang sebenarnya kinerjanya tidak sestabil itu, tidak sepositif itu, tapi lagi ada di siklus atasnya gitu. Nah memang sekarang lagi agak susah gitu buat nemuin, buat disempitin lah gitu. Ya akhirnya ditambahin lah misalnya parameter kayak rata-rata ROE, jadi misalnya 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang gitu, dipersingkat lagi gitu ya. Mungkin kalau pas 2020 tuh sekitar 50 sampai 60 kali ya. Yang masuk screening watchlist ya. Pertama gitu ya, sebelum jadi watchlist yang benar-benar mau dipakai gitu. Jadi pas udah dapat list pertama gitu ya, long list itu istilahnya long list, kita kurangin lagi. Kita mulai lihat laporan keuangannya, ada yang udah nggak enak dikit nih, coret. Kita mulai lihat bisnisnya, ada yang kurang menarik nih, coret gitu. Jadi lebih enak ketika teman-teman udah punya watchlist tuh, nyari jangan langsung apa yang mau dibeli, tapi apa yang nggak mau dianalisis lebih dalam. Pakai parameter-parameter lain dulu buat misalnya kayak contoh labanya gede tapi dari jual aset misalnya. Itu kan berarti kan nggak mencerminkan core bisnisnya kan gitu. Atau misalnya kayak laba tapi cash net operasinya minus gitu. Jadi ya labanya dalam bentuk persediaan, piutang, itu kita coret juga misalnya gitu. Jadi setelah udah dapat long list, kita kurangin lagi jadi short list gitu ya. Nah sekarang tuh rencananya buat 2023 kita bakal siapin 20 saham aja Mbak. 20 saham watchlist yang udah kita kurang-kurangin nih dari semua opsi yang ada, yang kira-kira menurut kita paling potensial buat 10 tahun ke depan. Nah, dari 20 saham ini, apakah Mas Alfi punya semuanya? Nggak semua saya punya gitu, karena saya percaya kalau misalnya kita udah punya ide yang kita yakin bagus, misalnya 5-10 gitu ya buat apa ide ke-15 gitu. Jadi saya siapin 20 tuh ya buat jadi opsi aja, karena kan circle of competence investor beda-beda, mungkin preferensinya beda-beda. Ya mungkin cukup 5-10, tapi kita sarankan orang untuk pegang. Jadi kita juga nggak saran buat pegang banyak-banyak sih. Jadi kalau Mas Alfi sendiri merekomendasi gitu ya, mungkin untuk para investor, itu idealnya berapa saham sih di Porto? Oke, jadi ini menarik ya, karena saya nggak suka kasih angka, tapi memang rule of thumb-nya 5-10. Tapi sebenarnya silver lining-nya adalah diversifikasi itu alat untuk melindungi kebodohan, kalau kata Warren Buffett. Sehingga sebenarnya berapa saham yang ada di Porto, itu tergantung dengan berapa bodoh kita, Mbak. Gimana nih korelasinya? Kocak ya. Jadi semakin kita bodoh, dalam arti kita nggak bisa analisis dalam, kita belum terlalu paham bisnisnya, makin kita perlu wide diversification. Nah misalnya udah sekarang aja beli reksadana indeks gitu, IDX30, LQ45, yaudah beli aja semuanya secara proporsional sesuai dengan market cap-nya gitu. Nah tapi kalau udah mau dan bisa analisis lebih dalam, ya dikurangin lagi gitu ya, sehingga makin kita jago analisisnya, makin kita bisa dalam analisisnya, makin kita nggak perlu punya banyak-banyak gitu. Semua saham itu harus bisa dibandingkan, misalnya apa ya, Bank BRI sama Bukit Asam, kan sektornya beda gitu misalnya. Tapi sebagai opportunity investasi harusnya bisa dibandingkan dong. Bisnisnya mana yang lebih bagus gitu ya, harganya mana yang lebih ngasih opportunity gitu ya. Itu yang jadi panduan kita untuk punya portofolio. Jadi makin kita jago, makin kita pinter, kita bisa punya lebih sedikit saham. Baik, dan itu nggak ngaruh ya, misalkan ada beberapa saham di sektor yang sama, itu nggak apa-apa ya Mas Alfi punya dalam satu porto? Nggak apa-apa, tapi bisa lebih bagus kalau kita punya exposure lah di beberapa sektor gitu. Mungkin bisa aja ketika itu di sektor yang sama, tapi kita dapat exposure yang beda gitu. Pembagian sektor ini kan juga ada perubahan sebenarnya kan. Dulu misalnya kayak farmasi sama makanan minuman dulu consumer good gitu. Sekarang beda, yang satu kesehatan, yang satu consumer non cyclical gitu ya. Itu yang perlu kita lihat adalah kira-kira kita dapat exposure yang sama atau beda gitu. Beda produk, pasti pasarnya juga beda. Betul. Baik, nah kalau kita ngelihat, ini kan kita sudah transisi nih dari pandemi ke endemi. Ada nggak sih perbedaan tren investasi zaman pandemi sama sekarang dan ke depannya, Mas? Ada sih, kelihatan sih ya. 2020 itu kan waktu banyak, uang juga banyak ya buat orang-orang yang masih punya sumber pendapatan. Iya, masih punya sumber pendapatan gitu ya, tidak terkena dampak pandemi. Itu kan masih punya uang kan, dan justru uang itu nganggur gitu ya, sehingga likuiditas tuh melimpah saat itu gitu. Jadi uang melimpah, waktu melimpah, ya akhirnya banyak dipakai tuh buat investasi gitu ya, atau spekulasi di banyak instrumen, saham lah, kripto lah, NFT segala macam gitu ya.
Nah itu yang udah mulai berubah kayaknya. Ya 2022 sekian nih mulai berubah, mulai normalisasi. Jadi pandemi mulai normalisasi, tapi juga spekulasi ini ya nggak lama sih biasanya gitu. Jadi paling setahun 2 tahun tuh ketika udah kena bottomnya, kena siklus bawahnya itu biasanya kapok tuh orang-orang yang nyemplung ke pasar saham atau instrumen yang lain tapi nggak benar-benar mahamin apa yang sebenarnya sedang dia kerjain tuh biasanya kapok akhirnya gitu. Nah itu yang saya lihat sih sekarang mulai ada lah kayak back to fundamentals gitu ya. Sekarang udah mulai menggema lagi gitu, mulai balik lagi ke hal yang paling basic gitu. Kita invest saham ya buat mendapatkan kekayaan gitu dengan milih aset yang menghasilkan cash flow yang terus bisa bertumbuh gitu. Mas Alfi, boleh kasih tips nih buat teman-teman di luar sana gitu. Gimana caranya investing yang sustain dan juga menjadi investor yang bijak? Oke, ada 3 poin kali Mbak ya. Pertama itu adalah memang harus bisa baca laporan keuangan. Nggak harus kuliah akuntansi. Orang yang kuliah akuntansi itu belajar nyusun laporan keuangan. Sedangkan kita mau invest saham ya kita harus bisa tahu nih kesehatan keuangan perusahaan seperti apa, kinerjanya seperti apa, manajemennya seperti apa, itu salah satu dari laporan keuangan. Terus yang kedua itu harus bisa bedain mana nilai mana harga. Jadi ketika kita beli saham itu di ticker itu tuh harga, tapi yang terdapat tuh nilai. Nah yang kita perlu fokus tuh nilai, sehingga sebenarnya harga naik belum tentu bagus, harga turun juga belum tentu bagus. Kita mesti ingat lagi nih value-nya apa, seberapa bagus perusahaannya, seberapa bagus manajemennya, dia punya potensi growth seberapa besar gitu ya. Kalau kita udah beli perusahaan bagus di harga yang murah, itu harga saham nggak naik sekalipun kita masih untung. Karena ada dividen, karena ada cash flow. Ini juga jarang orang bahas nih. Karena ketika kita hold lama, itu dividen itu lumayan banget loh sebenarnya. Tetap jalan gitu ya. Jadi jangan cuma lihat saham tuh dari capital gain doang gitu. Tapi juga lihat dari cash flow yang dihasilkan gitu. Nah yang ketiga adalah open minded. Nah ini juga penting nih, karena ketika kita udah bisa bedain mana price sama value, ingatlah kita mungkin juga kadang suka lupa. Kita udah yakin nih awalnya, terus kok 3 tahun belum untung-untung juga gitu ya. Nah itu kita mesti lihat ya, apa jangan analisis kita salah. Jangan kita dulu punya bias nih misalnya, karena udah ngelihat 1-2 variabel yang menguntungkan, nyata ada variabel ketiga yang kita lupa buat perhatikan gitu. Jangan gampang takut, jangan gampang anxiety gitu ya. Justru harus berani gitu. Ada kok hal buruk yang permanen, ada juga hal buruk yang sementara gitu. Maret 2020 kan sebenarnya banyak yang jualan ya. Pasar turun, sekarang banyak yang jualan, tapi ada yang beli. Ya karena dia tahu nih, ya sepanjang-panjangnya pandemi nggak akan permanen gitu, akan ada masanya kita akan balik lagi gitu. Dan orang-orang yang memilih buat tetap beli di Maret 2020 itu akhirnya sekarang dapat buahnya. Oke, Mas Alfi mau tanya dong, untuk hidup ini gitu, Mas Alfi apa sih sebenarnya yang pengen banget dicapai? Saya tuh pengen banget bisa kayak Bill Gates. Bukan kekayaannya ya, tapi mengisi hari tua dengan bikin yayasan atau mengelola yayasan yang impactful gitu. Dia tuh kerjaannya tuh tiap hari nenteng buku 3-4 gitu ya, terus baca di tempat dia baca buku gitu ya. Terus mantau project dari yayasan-yayasannya. Dan yayasannya Bill Gates itu ngedanainnya project-project inovatif gitu loh Mbak. Kayak misalnya bikin WC buat di Afrika yang bisa ngasilin air sendiri tanpa ngolah dari limbah, dia hasilnya di air bersih gitu ya. Karena saya percaya entah berapa tahun ke depan pun masih banyak sih masalah yang bisa diselesaikan, dan mungkin ada masa nanti ya saya udah selesai, ya udah financial freedom, ya saatnya give back lah gitu. Luar biasa Mas Alfi, satu pertanyaan terakhir, apa sih definisi sukses untuk Mas Alfi? Sukses itu ketika kita bisa hidup dan membantu menghidupi orang lain. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak buat ilmu yang telah dibagikan hari ini Mas Alfi. Sama-sama. Sukses selalu. Thank you. Sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Muhammad Alfi Syahrin, founder dari Investabbook. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama buat teman-teman yang ingin menjadi investor yang bijak. Sampai jumpa lagi sahabat Firasat di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.